Halo kawan, selamat datang di Gyota Hamzah Channel dan kali ini kita membahas tentang sejarah bahasa. Mungkin apa sih kita perlu mempelajari sejarah bahasa? Karena bahasa adalah alat komunikasi yang sering kita ucapkan, sering kita gunakan, tapi jarang sekali kita istilahnya telaah berterima kasih terhadap bahasa, karena tanpa bahasa kita tidak bisa curhat, tidak bisa minimal sambat ya. Mungkin bagi orang-orang sekarang sambat adalah salah satu obat untuk menghilangkan depresi, dan tanpa bahasa pengetahuan juga tidak bisa muncul. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi yang hanya dimiliki oleh manusia yang berakal. Bahasa ada, tapi bahasa yang seperti kita adalah hal yang jarang ditemui yang ada di bumi. Monyet bisa berbahasa, kebo bisa berbahasa, tapi hanya sekedar oi, ya, komunikasi gitu saja. Tapi untuk transfer pengetahuan, mungkin bahasanya manusia itulah yang bisa dibilang unik. Karena selain untuk berkomunikasi saat itu juga, bahasa juga menjadi alat untuk merekam ide dan juga gagasan yang awet, baik saat ini maupun yang akan datang. Sebagai kita manusia modern, kita bisa tahu pemahaman masyarakat Mesir kuno, Irak kuno, India kuno, Cina kuno dari tulisan mereka. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena hanya dengan bahasa kita memahami, oh ternyata orang zaman dahulu itu kayak gini ya, kalau berburu seperti ini, kalau bikin istilahnya makanan seperti ini, kalau mereka bikin piramid seperti ini. Kita diberi gambaran, oh zaman dulu seperti ini. Komunikasi yang melewati ruang dan waktu. Kita tahu kebiasaan orang-orang Mesir kuno dari tulisan yang ada di hieroglif. Kita tahu kebiasaan masyarakat Sumeria atau yang sekarang ada di Irak. Oh, mereka itu hobinya hitung-hitungan matematika, hitung-hitungan astronomi, dan lain sebagainya. Kita tahu kebiasaan orang-orang India itu seperti apa, kebiasaan orang Cina itu bagaimana, bahkan perkara utang piutang orang Cina itu ya ada, hanya berasal dari bahasa. Nah, bahasa sendiri adalah selain untuk komunikasi, dia juga menjadi alat gagasan, transfer pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Dan ini perjalanannya sangat panjang, tidak hanya setahun 2 tahun, jutaan tahun bagi yang percaya. Saya nggak memaksakan yang tidak percaya, tapi silahkan googling sejarah manusia purba, mungkin kamu kan bisa mengetahui. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah evolusi dari bahasa menciptakan komunikasi, dan komunikasi menciptakan komunitas, dan komunitas menciptakan yang namanya peradaban. Nah, peradaban inilah yang kemudian menjadi tolak ukur apakah masyarakat tersebut itu tahu cara untuk bersosialisasi, cara untuk memecahkan masalah. Di video sebelumnya tentang literasi di daerah sungai, itu sangat penting sekali, karena mereka sadar mencatat adalah salah satu bagian dari merawat pengetahuan agar tidak hilang, karena pengetahuan yang hilang akan membuat manusia komunitas tersebut ya akan menderita.
Untuk itu, saya ada beberapa bagian yang bisa untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, kawan, di sini ada semacam peta ini ya, ilustrasi evolusi bahasa berdasarkan kemunculan manusia purba. Diawali dari Pithecanthropus erectus atau Homo erectus yang udah eksis sejak jutaan tahun yang lalu. Mulai dari ya ini ya yang tertera di dalam papan ini. Mereka adalah manusia yang pertama kali memanfaatkan bahasa sebagai alat komunikasi. Umumnya mereka menggunakan bahasa sebagai alat memberitahu kelompoknya ada hewan buruan yang bisa mereka serbu. Jadi, bahasa itu muncul dari Pithecanthropus bagi yang percaya. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Yang berevolusi dari dan sangat panjang. Mereka berusaha mengubah pita suara mereka yang awalnya hanya sederhana, suara sederhana menjadi bunyi-bunyi yang bisa mewakili kata ataupun sifat. Jadi ada namanya kata dan kata sifat menunjukkan komunitas tersebut harus bertindak seperti apa. Anggap aja dia menemukan seekor bison, maka salah satu komunitasnya, salah satu Pithecanthropus mengatakan ibaratnya lempar kepada komunitas lainnya. Oh, apa yang dilempar? Bisa tombak ataupun bisa batu. Nah, batu itu adalah kata benda yang menyuruh, oh, ada kata benda, aku harus melempar apa? Aku harus melempar batu. Aku harus melempar apa? Melempar jarik. Melempar apa? Melempar apa saja. Nah, itu yang menjadi perbedaannya. Kemudian, setelah era Pithecanthropus selesai, muncul lagi namanya Homo heidelbergensis, yakni nenek moyang dari manusia Neanderthal dan manusia Homo sapiens. Homo sapiens adalah kita, dan kerabatnya adalah manusia Neanderthal. Mirip seperti kita, tapi postur tubuhnya jauh lebih besar, otot yang lebih kuat, tulang yang lebih besar. Ya mungkin inilah, bisa searching di Google. Intinya Neanderthal itu memiliki keunggulan di fisik. Sedangkan kita unggul di manusia Neanderthal itu memiliki kemampuan fisik yang luar biasa karena otot yang kuat, tulang yang jauh lebih besar, tetapi mereka hanya berpikir satu arah. Dalam artian mereka kalau yang begini ya begini, kalau istilahnya berburu bison ya bison saja, tidak berusaha untuk yang lainnya. Sedangkan Homo sapiens berusaha untuk berimprovisasi, mencoba, oh kalau berburu bison nggak ketemu, kita harus berburu apa? Bisa berburu rusa, berburu kuda, berburu hewan apa yang mereka lihat. Bahkan yang bukan hewan buruan mereka lakukan seperti apa? Berkebun, salah satu hal yang belum pernah dilakukan oleh manusia purba manapun, karena manusia purba zaman dahulu, entah itu Pithecanthropus
Neanderthal ataupun yang lainnya itu hidup dari berburu, dan bertani adalah hal yang baru pertama kali muncul. Karena munculnya bertani itu terjadi ketika hewan buruannya sudah susah untuk ditemukan. Mereka berpikir bagaimana cara mereka bisa bertahan hidup. Ya udah, kita mencari makanan yang bisa kita olah. Apa yang diolah? Tumbuhan. Ambil bijinya, kita tanam. Kalau sudah ada pohonnya, ada buahnya, kita petik. Itu hal yang sederhana, tetapi merevolusi manusia. Dan dari pertanian tersebut muncullah yang namanya peradaban. Kita tahu peradaban tua seperti Mesir kuno, Sumeria, dan lain sebagainya, itu diawali dari pertanian yang dimulai di tepi sungai. Dan dari tepi sungai memunculkan bahasa untuk menjelaskan, oh begini loh caranya kalau berkebun seperti ini, bertani seperti ini, kalau bikin bangunan seperti ini, bahkan untuk berburu pun caranya seperti ini. Itulah salah satu kelebihan dari bahasa. Mungkin itu adalah salah satu pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai evolusi bahasa, dimulai dari manusia purba menuju manusia awal seperti Mesir kuno dan lain sebagainya. Tetapi bahasa itu sifatnya fleksibel, dia bisa mengikuti zaman. Semakin manusia berkembang, bahasa juga ikut berkembang. Dan inilah yang menjadi daya tarik dari sebuah bahasa. Dia mungkin akan punah, tapi dia tidak bisa hilang begitu saja. Yang punah adalah kebiasaannya, tapi bahasanya terus berkembang dari satu zaman ke zaman lainnya. Bahasa memiliki polanya tersendiri. Oh, bahasa orang zaman dulu seperti ini, bahasa pertengahan seperti ini, bahasa baru seperti ini. Contohnya di Indonesia aja, bahasa Indonesia aja ada namanya bahasa yang tau lah, yang OE itu ejaan orang Belanda. Terus evolusi lagi bahasa Indonesia yang lebih halus lagi, bahkan ada namanya KKBI, ada namanya EIB, EBI, dan lain sebagainya. Bahasa pun juga bisa berasal dari bahasa daerah maupun bahasa serapan dari daerah-daerah lain seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Korea. Itu datang silih berganti dan mempengaruhi kebiasaan masyarakat itu sendiri. Bahasa populer atau bahasa gaul itu muncul karena interaksi antara zaman mereka dengan kebiasaan yang ada. Contohnya, orang tahun 90-an dengan anak Gen Z, bahasanya pasti berbeda. Karena mereka memiliki corak yang berbeda pula. Di zaman 90-an ada istilahnya, aku anggap aja tren ini, tren sepatu roda, ataupun tren bahasa wolak-walik, ataupun bahasa prokem lah. Sedangkan di Gen Z, kita tahu sendiri Gen Z punya bahasa yang mungkin bagi kita absurd. Apa sih skibidi tak apa gitu. Bahkan yang sekarang kok apa ya, brain rot lah. Tapi dengan memahami bahasa dari zaman satu ke zaman lainnya, kita memahami bahwasanya masyarakat itu berkembang dengan zamannya masing-masing. Bahasa itu muncul per era, dan kita tidak bisa menyalahkan zaman. Yang kita bisa lakukan adalah memahami, oh kebutuhannya seperti ini, oh masyarakat yang zaman dulu seperti ini, masyarakat yang saat ini begini. Dan itulah yang paling penting. Bahasa selain untuk komunikasi, transfer ilmu, dia juga adalah
cara untuk kita mengetahui satu sama lain, menjembatani generasi baby boomer, milenial, dan lain sebagainya. Itu cara pendekatannya seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kritik ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Syukur-syukur ada diskusi di kolom komentar. Saya Giyota Hamzah pamit. Salam.